Oke, selamat pagi. Senang sekali kita bisa jumpa lagi dalam ocehan di akhir pekan. Dalam ocehan di akhir pekan dengan tajuk Butuh Ingin Harap. Butuh ingin harap. Saudara, apa lawan kata dari senang? Ya, betul ya, susah ya. Atau kecewa. Apa lawan kata dari gembira? Memang betul, sedih. Lawan kata dari sehat, sakit. Lawan kata dari kaya, miskin. Nah, sekarang sedikit lebih susah. Apa lawan kata dari beriman kepada Allah? Percaya kepada Allah. Apa lawannya? Oke, mungkin kita bilang ateis atau menyembah Allah lain atau bahkan percaya kepada tipuan iblis ya. Tidak ada salahnya juga, tapi menurut saya lawan kata dari beriman itu kepada Allah adalah cemas, khawatir, takut. Cemas, khawatir, takut. Apa yang kita cemaskan atau takutkan atau khawatirkan? Saudara, dalam khotbah di bukit ya, Tuhan Yesus berseru dalam Matius 6 ayat 31 begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Dalam ayat 34 dia berkata, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi, apa yang kita khawatirkan, kita takutkan, kita cemaskan, rupanya ada 3, saudara. Satu itu hal makan minum, jadi kebutuhan hidup. Kedua, pakaian, dandan, apa yang kita ingin tampilkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, hari esok, ya, sesuatu yang kita harapkan terjadi atau tidak harapkan terjadi. Jadi, semua kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, itu sebenarnya kita membayangkan sesuatu yang tidak ada, tapi begitu nyata buat kita itu mendominasi hidup kita itu. Akibatnya ada 2. Satu itu, dia bisa menghimpit hidup kita itu ya, menyesakkan hidup kita itu, membuat hidup kita mogok, tidak berjalan dengan baik. Membuat kita tidak mau menjalani kehidupan ini dengan gembira dan sukacita, kita berhenti. Atau yang kedua malah ekstrim sebaliknya. Kita bekerja keras, aktif sana-sini ya, siang malam untuk mengejar kebutuhan kita itu, mengejar-ngejar keinginan kita itu dan apa yang diharapkan kita ke depan ya. Itu kita kejar habis-habisan, jadi ibaratnya seperti kita sedang dikejar anjing gila ya. Kalau anjing gila kejar kita, mau gimana juga kita lari. Kita mengejar semua itu, rasa takut itu mengejar kita, membuat kita mengejar segala sesuatu. Apa kata Tuhan Yesus tentang hal ini? Di ayat 32, ia berkata, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi kamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kata Yesus, kita kehilangan hal yang paling berharga. Apa itu? Mengenal Allah. Kita kehilangan hal yang terpenting yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu mengenal Allah. Bapa kita yang memberikan kita hidup, yang mendandani kita dan memegang masa depan kita. Kita tidak mengenalnya. Mungkin kita berjuang memenuhi kebutuhan hidup kita ya, tidak tahu bahwa Allah lah yang menyediakan semua itu. Makanan kita itu bukan sesuatu barang yang dihasilkan oleh proses pembelian, tapi sebetulnya oleh proses alamiah dan Allah yang bekerja berkuasa atas proses itu. Kita berjuang untuk diingini dan dicintai orang, kita lupa dan tidak tahu ya bahwa Bapa itu mencintai kita itu habis-habisan.
Dan orang bisa pergi sibuk, tidak peduli dengan kita. Allah kita ini ada setiap saat, 24 jam sehari, dan setiap detik dia berada bersama-sama kita itu. Karya yang paling besar apa? Dia datang memperkenalkan diri, memanggil kita, melawat kita, mengetuk hati kita, untuk supaya ia dikenal oleh anak-anaknya. Ia seakan-akan berkata, ini aku, Bapamu. Kenalilah aku. Aku yang tiap detik menemanimu, memberikan semua yang engkau perlukan, yang merawat engkau, yang mendandanimu, lebih dari bunga bakung di padang, dan lebih dari Salomo yang megah itu. Tapi yang terpenting, aku mencintaimu dan mencarimu dimanapun engkau berada. Luar biasa bukan? Dan hanya bisa kita diminta untuk membalas kasihnya itu ya, dengan mencintai Bapa dengan segenap hati, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Jadi ada pepatah yang menjawab yang bagus sekali ya. Orang mangan, sing penting kumpul. Sebetulnya artinya dalam keadaan senang ya, tersedia segala sesuatu, atau dalam keadaan susah, tidak apa-apa sepanjang kita bersama-sama, aku bersama-sama dengan engkau. Itulah sebetulnya dalam kehidupan kita itu ya. Dalam masa susah, masa senang, soal kebutuhan kita tidak jelas, ada masalah di dalam hidup kita. Semua itu kita jalani dengan sukacita sepanjang kita kumpul dengan Allah, kita bersekutu dengan Allah, Allah hidup bersama-sama dengan kita. Jadi hidup itu sayang sekali kalau kita habiskannya untuk cemas, untuk takut, untuk khawatir. Kita pakai itu untuk bercengkerama dengan Tuhan Bapa kita ya. Semakin mengenalnya dan semakin erat mengenal, melakukan kehendak Allah. Bagaimana kita bisa melakukannya? Jadi kita gunakan waktu kita dalam hidup kita, ya tentu berdoa, membaca firman Tuhan, mendengar kehendak Allah, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kitab suci itu mengandung banyak pengetahuan, yang pengetahuan membuat kita bisa melihat dari perspektif Allah akan banyak masalah dalam hidup kita. Mangan orang mangan, sing penting kumpul. Asik ya. Mari saat kita cemas, kita khawatir, kita takut, mata kita tertuju bukan pada masalah kita ya, bukan pada kebutuhan, keinginan, atau harapan-harapan kita akan hari esok, tapi kita pandang pada Bapa kita yang penuh kasih. Selamat membangun persekutuan dengan Allah, Bapa kita. Tuhan kiranya menyertai kita semua. Amin.